nyari duit gini amat ya Mas. Bayangkan gimana rasanya sudah berusaha ya. Menang. Iya. Orang bilang work from anywhere gitu. Kita bisa, tapi rasanya kok aku bukan work from anywhere lagi, tapi di mana-mana kerja gitu. Ingat harga pempek, popok, semua itu. Pernahkah terlintas di benak untuk berhenti jadi remote worker? Ayo jujur. Pernah. Hai everyone, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel YouTube Tanya Gromenko. Saya Adelia Lukman as your host. Kali ini kita akan bawakan sesuatu yang spektakuler, bombastis. Kok jadi kayak tukul ya? Dan pastinya bikin teman-teman semua bisa dapat inspirasi. Apa ya? Yang pasti kita akan kasih tantangan sama 3 orang alumni SGBVA course. Tantangannya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin bisa jadi kasus-kasus, kejadian-kejadian yang terungkap gitu ya, hanya di kalangan remote worker. Nah, kita akan angkat kasus-kasusnya apa supaya teman-teman bisa tahu dan kita klarifikasi pernahkah mereka mengalami atau tidak pernah. Dan nanti harus dijawab sejujur-jujurnya. Berikut juga alasan dibaliknya kenapa mereka sampai bisa pernah mengalami, kenapa bisa sampai tidak pernah mengalami. Oke? Nah, ada hadiah juga buat teman-teman yang nonton sampai akhir episode ini. Hadiahnya adalah PDF yang keren banget. Aku cek dulu ya. PDF-nya hadiahnya adalah How to Properly Measure Time for a Project. Jadi gini, kalau teman-teman nanti sudah jadi remote worker dan ditanya sama klien, berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk menyelesaikan proyek ini gitu ya. Misalnya ditanya, kamu bisa selesai berapa lama nih? Kan bingung ya jawabannya. Waduh, berapa lama ya untuk mengukur sebuah proyek sampai selesai dan menilai proyek itu gitu kan. Sehingga nanti kalau klien nanya berapa lama dan harganya berapa, kita bisa jawab. Nah, PDF inilah jawabannya. Contoh, let's say teman-teman dapat klien yang minta tolong dirapihin nih emailnya. Yang emailnya tuh isinya tuh ribuan banget message, minta dirapikan. Terus klien nanya berapa lama dan berapa harganya. Nah, daripada bingung-bingung, dapatkan PDF ini untuk cari jawabannya ya. Gimana caranya untuk mengukur jam kerja dan juga harus kasih tarif berapa. Cara dapat ini gampang banget, tonton sampai selesai. Kemudian nanti kasih tahu dapat insight apa, lalu diposting di Instastory-nya teman-teman sambil tag Instagramnya @tanyagromenko. Nanti akan muncul pesan di DM-nya teman-teman. Pertanyaan, jadi pertanyaannya have you watched the YouTube video? Tinggal klik aja yes I watched. Nah kalau sudah klik itu akan langsung muncul PDF-nya untuk dibaca dan diungkap rahasianya. Oke, kalau gitu sekarang kita sambut dulu peserta kita malam hari ini. Hai, ada Rizka dan Kali yang lebih semangat lagi dong ibu-ibu. 1, 2, 3. Udah tahu mau diapain? Belum tahu. Oke, jadi games kita kali ini adalah yaitu tadi menjawab ya. Jadi saya akan ungkapkan beberapa pernyataan. Silakan dijawab apakah pernah mengalami atau tidak pernah. Dan kenapa sampai bisa kok nggak ngalamin ya. Atau mungkin kalau pernah apa yang terjadi di baliknya gitu ya. Siap ya? Siap jawab sejujur-jujurnya? Siap. Gak boleh bohong ya. Oke, kalau gitu kita ke pernyataan yang pertama. Yang pertama adalah, pernahkah teman-teman remote worker nih ninggalin atau nggak ngurusin anak atau suami yang sedang sakit karena waktunya bersamaan sama meeting dengan klien? Nah, atau ada deadline yang harus disubmit saat itu juga. Padahal suami yang pernah nggak? Pernah. Sadis banget pernah. Kalau suami sakit enggak, cuman kadang ada beberapa acara di awal-awal dulu karir VA itu ada beberapa event anak yang aku nggak bisa datang. Pernah berarti ya. Kalau Rosalin? Kalau aku sih selama ini belum ya. Belum ada kejadian seperti itu. Oke, kita cek nih kalau Mbak Niska pernahnya apa? Pernah sih anaknya waktu itu kebetulan anak yang sakit. Cuman memang dalam kondisi yang anak udah diminumin obat gitu kan, udah tinggal boboknya lah ibaratnya. Udah tinggal dulu meeting dulu deh ini. Soalnya meetingnya kan harus on cam gitu kan. Ini titip dulu ya, pegang dulu anaknya. Ya, diobatin dulu deh. Tapi sedih gak kalau kayak gitu? Resiko. Cuman itu aku masih bersyukur banget karena ya at least aku ada di rumah gitu. Kalau dulu kan ya
harus kerja dong gitu, harus kerja. Kalau apalagi kalau cuti habis gitu, dia nggak bisa gitu. Nah, kalau sekarang aku masih bersyukur, sangat bersyukur malah, karena meskipun ya aku mungkin nggak bisa ada di sebelah dia persis, tapi at least aku masih bisa ngelihat dia, ngawasin kan, sambil ya memang harus mau gimana lagi kerjaan. Kalau masih ngantor full time kan harus minta izin dulu ya sama atasan, aduh harus pulang nih anak sakit gitu. Dan itu nggak enak banget ya sama rekan kerja yang lain juga ya. Iya. Oke, ternyata alasan pernahnya gitu. Boleh minta pupuk. Nah, Luli pernah karena nggak datang ke acara anak ya? Iya, cuman dulu itu karena waktu masih mau sama klien yang di Singapura itu ada office hour-nya kan, walaupun remote tuh masih 9 to 5. Jadi kalau mau izin tuh sungkan, walaupun memang seharusnya kadang sama klien dibolehin. Cuman pada saat itu kondisinya nggak memungkinkan buat izin karena pekerjaannya memang banyak banget. Akhirnya ya itulah nggak bisa datang ke eventnya anakku gitu. Tapi untung ada suami kan yang backup kayak gitu. Cuman alhamdulillah sekarang udah dapat klien yang meskipun aku full time tapi aku punya flexible working hours. Jadi aku bisa bilang sama klienku bahwa anakku sakit atau ada acara sekolah itu aku bisa bilang. Jadi nanti aku akan slow respon dari jam segini sampai jam segini ya. Bisa kayak ya, kayak gitu bisa. Ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah dapat klien yang seperti itu. Bahkan kemarin waktu sempet ngamar di rumah sakit 3 hari lebih itu sama klienku, udah kamu nggak usah kerja aja tapi paid leave gitu. Jadi aku tetap dibayar walaupun aku nggak kerja pada saat itu. Ada worker. Ya gitu. Jadi kamu nggak usah. Kan aku sungkan kan karena sangat baik banget kan sama aku kliennya. Aku bilang ntar aku ganti weekend aku kerja gitu kan. Nggak usah kerja. Karena anakmu sakit kan sampai aku fotoin segala macem. Nggak usah kerja, udah kamu paid leave nggak apa-apa deh gitu. Boleh minta lagi, bareng lagi. Kalau kalian gimana, sampai nggak pernah apa mungkin ada ultimatum dari suami misalnya? Kalau yang saya bilang belum pernah itu sebenarnya gini, pernah ada kejadian baru ini nggak lama kan anakku masih 1 tahun baru ulang tahun ya, dan kebetulan dia juga belum tumbuh gigi gitu. Aduh, lagi rewel-rewel. Iya, terus baru nggak lama ini kayaknya mulai nih tumbuh gigi waktu dia 1 tahun itu. Nah terus aku bilang kan sama untuk klien yang IE ya, yang executive assistant, aku bilang sorry, maksudnya aku belakangan ini bakal agak ini soalnya waktu aku lihat anak ini kenapa berapa hari ini lebih rewel dari biasanya gitu loh, jamnya itu mulai nggak teratur, mulai kayak nggak bisa diprediksi lah. Aku bilang kan, maksudnya mungkin aku bakal slow response dan aku maksudnya bakal aku penuhin semua deadline, cuman mungkin time-nya nggak kayak biasanya gitu. Nah kebetulan juga klien ini baik gitu, ngerti. Dia malah bilang aku, kalau selama anakmu masih belum normal, maksudnya kamu harus utamakan anakmu nomor 1 gitu loh. Dia bilang ya pekerjaan tidak akan bisa bagus kalau urusan rumah tanggamu nggak beres. Gitu. Jadi dia tekankan ke aku nggak masalah, maksudnya selesain dulu karena mungkin memang mau tumbuh gigi kan, rewel ya, begitu itu udah ya udah kan bisa kembali lagi. Bisa fokus lagi ya. Dia selalu tekankan ke aku untuk balance gitu loh. Prinsipnya dia selalu tekankan ke aku gitu. Jadi aku juga pertama shock ya, maksudnya nggak pernah gitu loh, maksudnya kayak dapat support seperti itu maksudnya dari klien gitu loh. Gitu kan kita merasanya pasti klien pasti pressure dong ya nggak? Tapi ternyata enggak, mereka juga manusia lah ya, juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Selama kita ya bisa, mungkin ya kita bisa menunjukkan lah ya kalau kita ini memang value-nya dipertahankan misalnya begitu, mungkin mereka bisa lebih fleksibel juga gitu. Berarti kalau sekarang O-nya untuk kliennya Rosalyn ya. Iya. So sweet banget sih kliennya. Oke, siap untuk pernyataan yang kedua? Kalau siap coba bilang Itu kayak supporter bola. Pernah nggak dapat komplain dari anak atau misalnya dari suami gara-gara kelamaan ngadep laptop? Pernah pasti. Iya, pasti ini pernah nih. Gimana biasanya, gimana komplainnya gimana? Ya, bunda jangan kerja terus gitu kan. Bunda jangan di sini gitu kan. Karena aku ke kamar lain ya gitu. Bunda jangan di sini. Ayo di kamar kita aja gitu. Jangan kerja terus, kerjanya udah. Jawabannya apa? Iya, ya udah iya aja. Kalau anak aku udah hafal jawabannya. Jadi kalau misalnya udah mulai komplain dia jawab sendiri.
jangan dilarang ya, kan ambunya lagi kerja kan biar dapat uang. Buat beli mobil di rumah. Jadi kasih jawaban standar. Ini komplainnya kayak gimana? Sama, ibu kapan sih selesainya gitu. Aku sedih kan kalau anakku tuh ngomong agak baku ya bahasanya. Aku sedih kalau ibu terlalu lama bekerja seperti itu. Gitu ya nak, maaf ya nak, ibu bilang aku bilang gitu kan, maaf ya nak, terus nanti kita weekend kemana kayak gitu. Disogok. Ada janji. Tapi awal-awal emang gitulah ya. Tapi ntar kalau udah nemu ritmenya itu semakin berkurang kok. Dan dia ngerti kenapa ibunya kerja kayak gitu kan. Nah, ini anaknya belum bisa ngomong nih. Belum bisa ngomong, jadi yang ngomong suaminya. Suami komplain. Suaminya, karena di awal sih, cuma di awal, karena dia kan belum tahu, maksudnya kayak ritmenya kayak gimana atau apa. Aku pun juga waktu itu pertama kalinya loh, maksudnya dapat klien, otomatis kita pasti kan pengen All yang out ya. all out lah, ya. the best gitu kan, waktu, harus fokus banget gitu. Tapi ya itu akhirnya suami ada komplain, maksudnya jamnya dong diatur gitu. Kalau Pak Su yang udah komplain kan kita duduk. Iya, jamnya dong diatur. Ya udah, semenjak itu aku atur deh. Maksudnya aku kasih waktu slot khusus yang memang family time gitu. Jadi yang memang udah apapun yang terjadi tidak ada apa-apa di jam itu gitu. Keren banget. Ya baru itu ya, cuman itu awal-awal doang. Setelah itu juga udah begitu ketemu kan ritme. Udah aman ya sekarang ya. Aman. Dulu dong untuk semuanya. Pernyataan yang ketiga. Pernah nggak nangis di pojokan kamar gara-gara overwhelmed sama kerjaan dari klien-klien? Pernah iya. Kenceng banget. Dulu tuh kan, nggak apa-apa aku duluan ya. Jadi tuh dulu tuh awalnya kan karena masih coba-coba ya, kayak servisnya apa. Emang aku dulu pertama kan memang nawarin admin sama digital design, teman. Waktu awal-awal itu kan aku pengen banget dapet klien. Jadi klien tuh nawarin kerjaan apa aja aku sikat gitu. Terus akhirnya pernah dapet kesempatan jadi sales VA. Dan menurutku itu challenging sekali gitu loh. Jadi ternyata karena aku nyoba banyak service, akhirnya aku ngerti mana yang buat aku, mana yang nggak buat. Tapi ternyata waktu jadi sales VA itu emang bener-bener yang draining, emotionally draining. Jadi nggak cuman capeknya tuh bukan physical gitu. Karena kan kalau sales kan berhadapan sama orang langsung kan, saat itu juga kan dapat respon juga dapat. Kita ngeresponnya juga nggak mau emosi kan, dia prospek ya sis. Jadi kayak kalau kita mau marah balik kan nggak bisa gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi stok sabarnya kurang tebal. Jadi itu sempet nangis ya, cari duit gini amat ya mas. Ya udah gak usah diterusin. Suamiku bilang cari servis lain yang aku nyaman. Tapi akhirnya jadi tahu kan kalau ternyata sales itu bukan duniaku. Jadi seperti ketahuan itu. ya akhirnya mana yang jadi servis yang cocok gitu ya. Apanya? Rosalyn kenapa? Pernah juga? Pernah, tapi lebih ke ini sih. Waktu itu ada satu klien, dia kasih tasnya sudah ada kan, tas sama fee sudah semua. Terus itu masih awal juga ya, jadi masih benar-benar new kan, masih overwhelmed lah ya. Oh ini bisa nggak? Apalagi aku kan nggak ada background sama sekali, maksudnya benar-benar dulu lulus kuliah cuman bantu kerjaan gitu loh, maksudnya nggak ada experience sama sekali. Jadi betul-betul wow, oke dapet tas, berusaha gitu. Tiba-tiba tahu-tahu tengah-tengah waktu udah mau selesai project, terus tiba-tiba dikontak lagi, dibilang sorry yang ini cancel gitu, yang ini sudah nggak jadi. Jadi yang tak hitungan yang maksudnya hitung yang ini yang udah jadi kan ada beberapa tas gitu dikumpul jadi satu kayak package ya. Nah yang separuh itu nggak jadi, yang separuh jadi. Bayangkan gimana rasanya sudah berusaha ya. Menang. Iya. Ternyata yang baru itu sudah selesai. Maksudnya yang aku kerjakan udah selesai. Ya ampun. Gitu loh. Ya ampun, udah pok. Oh my god. Ada masa-masa begitu. Jadi tapi dari itu aku juga belajar. Maksudnya nggak bisa. Maksudnya semenjak itu aku menerapkan payment di depan. Waktu benar, itu harus itu. Jelas ya di kontrak work scope-nya apa. Iya, gitu ya. kontraknya jelas. Yang pasti aku sudah nggak mau terima no payment di awal, karena aku pertama terima kan karena belum pernah kan, baru pertama kali, jadi sikat aja itu. Ya ampun, sedih banget. Dan kelasnya kayaknya belum sampai situ ya materinya kali ya. Belum, harus payment masih, dulu. Makanya. Terus udah gitu baru kelasnya. Oh ternyata suruh bayar dulu, pantas aja. Karena teman-teman kita ini kan alumni dari SGBVA course ya. Jadi kalau di kelas tuh diajarkan sebenarnya bahwa sebagai remote worker gimana secure klien yang aman, menghindari scammer, kontrak dealing itu kayak gimana
gimana tuh diajarin ya gitu. Jadi supaya terhindar dari yang gini gitu. Oke. Kalau Niska tadi gimana ceritanya? Ya hampir mirip ya sebenarnya kayak ini ya. Karena kan aku juga ada salah satu serviceku yang sales gitu. Jadi salesnya B2C, otomatis kan ngehadepin orang ya, berbagai macam orang. Mungkin pada saat itu aku juga lagi sensi, ya kan, terus orangnya lagi marah-marah. Ya nggak tahu bisa, terus tiba-tiba kok aku nangis ya gitu dimarahin orang gitu. Ya ampun gini banget ya gitu. Tapi abis gitu kayak rezeki nomplok gitu kayak jadi target memenuhi gitu kan. Ya Allah, memang ini dibalas ya sama Tuhan, ini kesabaran nih ngadepin orang. Dia sabarnya cukup tebal. Tipis tisu. Masih tetap ya servisnya sales gitu ya. Oke, kalau aku sampai nangis enggak, cuman menatap nanar ke arah suami dan anak-anak yang udah tidur duluan. Suami anak-anak udah tidur duluan, kamar dalam posisi gelap gitu, aku masih depan laptop. Kerjaan kamar beresnya. Iya gitu juga loh. Aku biasanya pindah kalau mereka udah pada tidur, gelap kan. Terus nah tempat aku kerja kan biasanya memang ya cuma ada kipas angin ya kan. Sumuk lah ya. Udah deh aman nih, ya udah pindah ke kamar, bawa laptop ke kamar, udah gelap-gelap, udah dimatiin kan. Semercing. Aduh ya, begitulah ya dunianya remote worker ya. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Kita ke pernyataan yang berikutnya. Pernah nggak dapat komplain dari klien nih sekarang gara-gara kita nggak fokus sehingga membuat kesalahan gitu ya? Gara-gara sebenarnya kesalahannya kita lagi ada masalah rumah tangga misalnya. Pernah nggak? Pernah. Karena kan klien kan mereka punya ekspektasi, mereka punya task yang kita harus penuhi. Tapi berarti pernah bikin salah ya? Iya, pasti. Pasti deh, dan banyak ya salahnya. Cuman ya alhamdulillah ya, mungkin klien juga pasti mengerti lah, namanya kita kerja nggak mungkin lah nggak punya salah. Yang penting kan kita mengakui dan ya memang mau memperbaiki itu sih. Dan iya gitu. Memang itu ya itu tadi, karena kita kerja di rumah itu tantangannya banyak dan itu yang mempengaruhi mood kita gitu. Mood kita kalau udah kacau di rumah, capek apa segala macam, itu juga akhirnya mempengaruhi mood bekerja kan gitu. Nah itu juga jadi sumber kekacauan pekerjaan. Iya bener banget ya. Iya. Kalau Mbak Goli pernah juga? Pernah. Cuman dulu tuh sama Tania pernah diajarin juga kan waktu di kursus tuh, kalau bikin kesalahan sama klien tuh wajar sebenarnya. Orang kerja kan nggak mungkin 100% full bener terus kan. Cuman ketika kamu bikin kesalahan itu jangan cuma minta maaf, tapi kamu offer solution untuk itu. Jadi aku salah nih tadi, aku bilang ke klien begini, harusnya kan begini. Nah itu aku offer solution, gimana nanti kalau kita kasih tambahan apa kayak gitu loh. Kita harus sediain solusi juga gitu. Jadi nggak masalah kita bikin salah, itu kan bagian dari proses belajar. Dan juga minta maaf tuh harus ya. Jadi jangan ya di-acknowledge lah kalau itu emang salah gitu. Terus kalau bisa over solution, kalau emang nggak bisa over solution ya deeply apologize. Mengakui benar-benar ya memang salah gitu ya. Nggak ngeles gitu ya. Jangan ngeles. Dan itulah pastiin. Atau kalau kamu nggak bisa ngasih solusi, paling nggak ngasih cara gimana supaya itu nggak terulang lagi. Jadi kalau kesalahan teknis, ntar aku bikinin drive deh, biar nggak salah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Pernah juga Bu? Gimana? Dikomplain salah sih. Bersyukur belum ya. Karena mungkin karena beda, maksudnya yang aku kerjakan sama klien itu kan kayak desain, SMM apa itu kan sesuatu yang nggak bisa dibilang salah benar ya. Maksudnya itu kan kalau kayak desain kan art ya, maksudnya selera dan ini ekspektasi gitu loh. Jadi nggak bisa salah benar, tapi lebih ke ini kayak brainstorming gitu loh. Jadi kalau misalnya setelah dia discuss nanti bilang, oh kayaknya ini kurang gini deh gitu, kayaknya ini kayak gini gitu. Nah itu dari sana kita ya belajar lah untuk lebih improve. Cuman kalau soal buat salah atau enggak untuk saat ini ya, selama ini masih bersyukur belum ya. Belum, hanya ya mungkin itu ada certain expectation kan mereka. Terus kita gimana cara mencocokkan aja. Itu. Cara memanage ekspektasi klien ya gitu kan. Keren banget sih ini ibu-ibu. Pernah semua ya. Ini nggak pernah tadi. Oke, berikutnya adalah pernah nggak? Nah ini. Pernahkah terlintas di benak untuk berhenti jadi remote worker? Ayo jujur. Pernah. Cuman kirim karena kan titik jenuh tuh semua ada ya. Atau
jenuh atau kita overwhelmed itu pasti ada kan. Cuman balik lagi ntar kalau aku nggak kerja atau aku kerja di luar pasti lebih susah dari ini. I have to commute every time kayak gitu kan. Macet-macet kayak gitu atau aku tuh kalau berpikir kerja apa sih yang nggak susah kayaknya semua kerjaan ada responsibility yang harus dan komitmen yang harus dipenuhi kan. Kayaknya mau jadi entrepreneur pun juga apa kan juga harus ada konsekuensi betul kayak gitu sih. Mbak Niska gimana? Pernah banget. Cuman memang yang menguatkan suami ya. Jadi dia kayak nyadarin aku, kamu coba deh bersyukur loh, kamu tuh bisa kerja di rumah. Jangan ngeluh gitu. Ya nggak boleh ngeluh gitu. Wah jangan ngeluh. Pokoknya udah capek ya udah kamu berhenti dulu, diem dulu, tiduran kayak apa, kayak nonton kayak apa. Iya ya gitu. Jangan ngeluh, bersyukur kamu itu di rumah kerja nggak ninggalin anak-anak, hasil juga nggak sedikit gitu. Ya udah deh akhirnya ya. Iya bener ya. Ya tiap orang pasti ada. Ada rasa gitu ya. Saya capek lelah rasanya. Orang bilang work from anywhere gitu kita bisa, tapi rasanya kok aku bukan work from anywhere lagi tapi di mana-mana kerja gitu. Iya benar. Bukan kerja di mana saja tapi di mana-mana kerja. Kesini bawa laptop kesini, aduh. Iya benar. Nah kok rasanya kayak dibilang capek ya, kadang happy kadang capek gitu ya, gimana ya? Tapi semua kerjaan gitu kan. Iya ternyata tapi ya begitu invoice cair lagi-lagi langsung happy banget kalau udah begitu. Hilang udah lupa udah capeknya. Karena ya remote working juga kerja gitu kan. Benar. Hanya ya perksnya adalah ya gitu, kita bisa sambil di rumah, bisa sambil ngurus anak-anak, bisa ngatur waktunya sendiri, bisa ngatur juga mau kerjanya sama siapa gitu. Kita milih ya, apakah memang mau yang full time atau yang hanya beberapa jam saja sehari, itu ya bedanya. Tapi kerjanya sama-sama kerja gitu kan. Ini nggak pernah juga Bu? Nggak pernah? Yang apa ini? Ini kan pernah juga. Pernah jenuh. Pernah. Apalagi kalau waktu ini loh, waktu baby kan, masih baby. Kalau baby ada masa-masa rewel, ada pernah sakit juga. Kayak gitu tuh udah rasanya sudah anak sakit masih dihubungi gitu. Kayak males toh. Ya itu. Tapi ya lagi-lagi kembali ke ingat harga pampers, popok, semua itu baru masih ingat lagi. Oh iya ya, kalau dibandingkan gitu loh dengan orang yang bekerja corporate atau oh iya, ternyata perksnya lebih masuk lah di aku gitu. Iya. Kalau aku ini ya pengen berhenti sih enggak gitu, tapi ini tarik nafas panjang. Kalau suamiku tuh ingetnya dulu berdoanya biar dapat klien kan, berdoa banget kan sampai tengah malam berdoa. Sekarang udah dapat klien, jadi ingetin ya. Oh dulu kan kamu yang mau, siapa yang pengen, nggak ada yang maksa. Iya. Kita ya jadi malu sendiri ingat lagi. Oh iya, ternyata ini kan emang aku yang minta. Iya. Sip. Oke, sebelum kita lanjut ke pernyataan berikutnya, aku mau ingetin buat teman-teman supaya bisa dapetin free PDF yang keren banget ya. Jadi free PDF ini judulnya adalah gimana caranya supaya kita bisa mengukur waktu, how to properly measure time for a project. Jadi kalau dapat project dari klien, itu kita bisa tahu mengukurnya selesainya berapa lama dan bisa dihargai dengan tarif berapa. Ini bisa didapatkan gratis, caranya tinggal nonton sampai akhir, kemudian ceritain dong dapat insight apa dari obrolan kita hari ini. Udah gitu posting di Instagram story sambil tag @tanyagromenko. Nanti begitu sudah tag akan muncul DM. Di DM itu ada pertanyaan, have you watched the YouTube video? Kamu tinggal klik aja, di situ ada tombolnya yes I watch. Nah, kalau udah diklik langsung muncul tuh PDF-nya untuk kamu baca ya. Wajib dapat ya, karena ini keren banget gimana caranya untuk ngukur waktu project kita dengan klien itu penting banget. Ini jadi pertanyaan banyak remote worker ya di awal-awal ya. Kalau ditanya sama klien, kamu bisa beres berapa lama? Aduh, ngukurnya berapa lama gitu kan? Bingung ya. Okay. Dan pasti ada pertanyaan kayak Pasti ada pertanyaan kayak gitu dari klien. Oke, kita lanjut lagi. Semangatnya dulu dong. Mana hunya? Oke. Pernyataan berikutnya. Pernah nggak sih dapat gaji sampai 2 digit? Dan diapain, buat apa uangnya? Pernah. Tapi begitu jadi VA langsung 2 digit. Langsung 2 digit? Wah, terus dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat kebutuhan pribadi iya, dipakai buat bareng-bareng sama keperluan rumah tangga iya, dipakai buat nabung iya, dipakai buat beli gear juga dia. Gear? Ya kan kita VA kan perlu perangkat ya kerja kita ya. Betul. Seperti itu. Kalau Mbak Niska dipakai apa? Iya sama juga. Buat anak-anak, buat aku sendiri, buat
nabung buat holiday. Udah banyak deh. Banyak ya. Iya gitu. Kalau kan kayak dari suami udah ada, dari bisnis orang tua udah ada, jadi dipakai buat apa? Tapi kan Kak, bisnis orang tua kan punya orang tua. Jadi sudah apalagi udah menikah kan, udah dari sana, udah lepas ya, hanya dari suami. Ya, jadi kebetulan memang benar sama kayak Kak Goldie juga. Begitu udah jadi VA udah 2 digit, memang. Ya itu, jadi udah mulai ini bisa nabung. Berarti nyata adanya untuk, ya, penghasilannya bisa sampai 2 digit ya. Mama loh, untuk anak. Mama loh. Untuk remote working yang katanya banyak juga yang nawarinnya rate-nya tuh rendah-rendah gitu kan. Ya, tapi berarti dari 2 digit itu dicapai dari berapa klien? 1 klien. 1. Kalau aku enggak sih, aku enggak. Aku dari yang klien pertama belum 2 digit ya, tapi sudah mendekati angka 2 digit gitu. Terus kemudian udah klien berikutnya, terus apalagi udah merambah ke service sales, terus merambah ke SMM. Ya alhamdulillah banget. Iya ya. Dari berapa klien? 2 dari 1? 1 sih. Dari 1. Untuk 2 digitnya 1. Yang sebelumnya itu ada juga satu ya? project base, karena project base jadi nggak sampai 2 digit, cuman ya itu adalah. Dari klien lo, ini jadi manjang pertanyaannya. Coba kalau punya banyak pertanyaan seperti saya di kolom komentar aja ya. Tadi tuh mau nanya, itu kliennya dari dalam apa dari luar dengan bayaran segitu. Tapi nanti ya silakan tanyakan di kolom komentar aja. Oke, pernyataan berikutnya, pernah nggak ngerasa bangga gitu sama diri sendiri gitu ya? Ngerasa menjadi ibu yang berdaya gitu kan, bisa ngasih kontribusi untuk keluarga, kemandirian ekonomi untuk keluarga juga, pernah nggak ngerasa gitu? Pernah sih, cuman merasa berdaya itu emang dari awal udah ya, maksudnya aku punya anak dan as a mother itu ada pride-nya memang. Jadi seorang ibu itu bukan pekerjaan mudah, bukan itu pekerjaan spesial lah jadi ibu. Ketika jadi VA juga ada pride-nya, tapi different kind of pride gitu loh. Jadi sama-sama happy jadi ibu dan jadi VA itu sama-sama membanggakan. Cuman memang yaitu aku nggak cuman pride aja yang aku dapatkan, tapi circle baru. Jadi kita mau belajar apa tuh lebih kalau dulu kan kita terkungkung kehidupan ibu-ibu aja ya. Jadi kayak mau belajar skill baru, ketemu sama orang itu tuh lebih terbatas movementnya kayak gitu. Tapi begitu jadi VA kita punya circle baru, ketemu orang-orang kayak Mbak Adel, kayak Mbak Niska, kayak Mbak Ros, kayak gitu. Gitu. Jadi pride-nya tetap sama-sama bangga jadi ibu maupun jadi VA, cuman lebih privilege-nya lebih banyak. Yes, aduh. Gimana ibu-ibu, bangga dong. Bangga dong pastinya. Suami juga pernah acknowledge nggak, misalnya aku bangga loh sama kamu gitu, pernah nggak gitu? Oh pernah sih memang. Apalagi semenjak udah tahu gajinya berapa 2 digit, langsung oke, kalau gitu saya semakin support. Iya benar, sama suami juga gitu sih. Hebat loh kamu Bun, kamu di rumah loh kerjanya bisa begini gitu. Ya alhamdulillah ya gitu ya, alhamdulillah. Ya pastilah. Oke, nah kalau tadi aku tanya kan, pernahkah dapat komplain dari klien? Nah kalau sekarang pernah nggak dapat pujian dari klien karena puas sama kinerjanya teman-teman? Ya, atau dapat bonus mungkin, pernah nggak? Pernah. Ya? Dikirimin pizza. Aku tuh sama klien dari Singapura, achieve target kan. Ya udah achieve target tuh tiba-tiba dikirimin pizza. Jadi dia dari Singapura nggak tahu gimana caranya dia bisa pesan pizza tuh. Oh iya. Dia dikirimin ke rumah, dia bilang itu buat kamu sama anak-anak. Wah, gitu. Senang banget ya. Gimana? Padahal bukan pizzanya tapi apresiasinya. Iya. Pernah. Klien, alhamdulillah punya klien yang ini ya ekspresif gitu. Iya baik ya, maksudnya gimana ya, menghargai lah, appreciate gitu apa yang sudah kita lakukan. Jadi alhamdulillah. itu paling, selain dapat uangnya, kalau dapat apresiasi dari klien tuh yang paling membanggakan banget ya buat kita ya. Happy banget gitu. Benar. Kalau klien udah bilang, oh you did a great job, langsung meskipun nggak dikasih apa-apa juga, kalau mereka mengakui bahwa kita melakukan pekerjaannya sesuai ekspektasi mereka tuh udah itu kepuasan tersendiri loh. Karena kan kita nggak ngerti ya gitu, mereka puas nggak sih sama kita? Iya kan gitu. Ini benar nggak sih apa? Iya aja apa? Terus tiba-tiba kecewa dalam hatinya, apa karena kasihan nih sama kita gitu kan? Ya ternyata memang bener ya, ini apresiasinya. Lebih berharga mana, pujian dari klien atau mungkin dapat banyak sertifikat dari banyak kursus? Dua-duanya bangga pasti. Tapi gini loh, yang saya lihat ya dari yang pengalamanku itu, kalau klien-klien yang selama ini saya handle kan overseas ya,
memang mereka dari kita kerja sedikit aja gitu loh. Itu sudah wow gitu loh. Kayak semangatnya tuh klien luar tuh nggak tahu kenapa selalu appreciate banget jasa gitu loh. Benar. Jadi itu yang agak shock juga, itu memang bikin kita semakin semangat untuk lebih. Jadi kita juga pengen belajar lebih, pengen bisa memberikan yang lebih lebih baik lagi gitu loh. Karena mereka terus appreciate gitu. Aku tuh dulu yang paling kaget itu dia naikin hourly rate-ku sih. Jadi aku kerja sama dia di kontrak tuh sekian $, per jam. Jadi menurut dia aku bekerja dengan baik gitu loh. Dia exceed her expectation gitu. Dia nggak nyangka aku bisa nge-manage, kayak dia punya learning platform kan, dia pakai Moodle. Padahal Moodle tuh lumayan kompleks gitu loh. Dia nggak nyangka kalau aku bisa, padahal itu tutorialnya ada semua dia. Dia nggak nyangka kalau aku bisa. Goldie, aku rasa kamu worth to be paid more gitu loh. Jadi dia naikin aku, jadi gajiku tuh dia naik, aku nggak minta naikin hourly rate, dia naikin hourly rate. Tapi itu juga terjadi juga sama aku kan. Iya. Jadi bayangkan, belum 1 hari kerja aku sudah naik gaji 2 kali. Iya. Belum 1 hari. Jadi awalnya dapat klien, dia tuh project kecil-kecil. Jadi memang nggak biasa lah, kecil-kecil baru jarang-jarang. Terus tiba-tiba dia tawarin aku, ini naik ini dong. Aku mau hire tambah gitu, tambah task gitu. Oh ya oke, hourly ku segini gitu. Terus dia bilang, oh ya oke gitu. Terus setelah dia kirim-kirim task dia sendiri yang merasa kayaknya kok kebanyakan ya tasknya jadinya. Ya udahlah, tambah lagi lah, hourly-nya aja ditambah gitu. Bilang oh iya oke, sekalian monthly, maksudnya monthly hours. Berapa jam sebulan gitu. Dia perkirakan sekian jam dengan rate segini. Oke, belum 1 hari, baru sore aku mulai kirimkan hasil kan. Ada yang sudah bisa aku kerjain. Terus dia bilang, kayaknya aku bakal butuh lebih deh. Jadi ya udah, naikin lagi nih, hourly-nya ditambah. Jadi dalam sebulan lebih banyak hourly-nya. Gitu. Jadi ya lumayan kaget langsung gitu loh. Ya? Iya, langsung upgrade-nya langsung duk. Gitu. Dapat rezeki, dapat kliennya yang keren-keren banget. Alhamdulillah. Aduh, gimana caranya nih ya? Banyak-banyak ngobrol sama teman-teman di sini ya. Silakan nanti komen, misalnya pengen DM-an sama teman-teman, boleh nanti di-share juga Instagramnya ya. Oke, pernyataan terakhir, pernah nggak punya impian untuk bangun bisnis kerja remote, misalnya bikin agency, punya tim gitu? Pernah nggak? Pernah pasti. Ongoing. Jadi ongoing bisa ya. Oke, ya gimana nih kalau Rosalyn? Akan pelan-pelan ya. Karena SDM-nya Indonesia ini luar biasa loh. Skillful, mereka banyak banget yang berdaya, yang apa ya, skillnya tuh mumpuni kalau dibanding sama orang luar tuh nggak kalah sebenarnya. Banyak jauh yang lebih baik SDM kita gitu. Sayang kalau itu tidak arahkan dengan baik kayak gitu. Jadi ya ayo gandeng sesama. Tim ya. Gitu dong. Ya, jadi kalau misalnya udah handle 1, 2, 3 klien sendiri, ada lagi jangan ditolak. Benar. Delegate ya, ajak lagi sesama remote worker untuk bikin project bareng jadi tim gitu ya. Banyak loh alumni SCB yang udah bikin tim ya, punya tim gitu. Tim kecil, tim gede juga ada. Jadi bikin tim tuh bisa jadi berapa orang sih? Emang tim tuh gimana? Kalau 2 orang udah jadi tim? Iya. Bisa dong. Udah ya. Share works terus koordinasi juga kan. Ya, jadi as simple as ngajakin 1 orang untuk bantuin kerjaan itu udah jadi tim kecil yang bisa growing jadi akhirnya jadi tim besar, jadi agency mungkin ya. Amin. Nah, oke deh kalau gitu. Terakhir kita mau kasih motivasi aja buat teman-teman yang saat ini nonton, mungkin masih berpikir, aduh jadi remote worker jangan ya gitu. Nyobain gak sih bidang ini? Ganti profesi gak ya? Yuk semangatin yuk, pasti bisa ya. Pasti bisa. Pasti nanti akan ngalamin semua yang tadi kita ungkap, pernyataan-pernyataan itu ada sukanya, ada dukanya. Tapi dengan terbiasa akhirnya kita bisa dan bisa menghasilkan yang banyak juga untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan mudah-mudahan sih bisa untuk masyarakat sekitar juga, untuk lingkungan sesama remote worker ya gitu. Jadi semangat teman-teman, tepuk tangan untuk semuanya. Masih mau dikasih pernyataan lagi ya? Kayaknya kurang ya. Tambah lagi dong ya. Mau deh, kalau mau nambah pernyataan harus ada suguhannya dulu. Nggak ada suguhan, kita mau pamit dulu, mau cari suguhan yang super. Oke. Jangan lupa untuk
klik link yang ada di deskripsi untuk tahu gimana caranya memulai bekerja sebagai remote worker ya. Di sini ada free webinar yang bisa teman-teman ikuti bersama Tania Grom & Co. Jadi tinggal klik link yang ada di deskripsi, itu sudah langsung terdaftar untuk nonton, untuk ikutan free webinarnya. Gratis loh ya, ini gratis. Jadi silakan langsung klik linknya aja. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe konten-konten yang ada di channel YouTube Tania Grom & Co. Saya Adelia Lukman bersama Rosalyn, Goldie, Niska. pamit dulu. Bye-bye. Bye. Guys, I hope you liked this YouTube video. Please sign up to my channel for regular updates on remote work. And if you are ready to explore more about who is a virtual assistant, what a virtual assistant does, how much you can earn as a virtual assistant, and how to become one, click the link in the description box to register for my free webinar, 5 steps to doing what you love remotely as a virtual assistant. See you in the free webinar.